Dia lihai bergerak meliuk-liukan badannya mengikuti alunan udara yang kelam di bawah gelapnya malam. Sang penari akan menemani malam kalian kali ini. Assalamualaikum hororers. Balik lagi bareng saya Adit di sini di podcast Horror The Myth. Seperti biasa di segmen Kismis, kisah misteri, kita akan berbagi cerita-cerita kisah nyata yang akan dibagikan kepada kalian sebagai asupan horor untuk meningkatkan gizi horor kalian 200% lebih meningkat dari sebelumnya. Sebelum nyesel, mending kalian subscribe dulu channel ini. Dan buat kalian para pecinta horor, para pecinta cerita-cerita seram, lebih baik kalian subscribe channel ini karena channel ini cocok buat kalian. Subscribe sekarang. Kali ini kita ada cerita dari Dimas, salah satu tim kita, yang menceritakan tentang pengalaman temannya pas lagi ronda di malam Jumat Kliwon. Seperti biasa, malam Jumat Kliwon memang memiliki aura mistis yang kental. Gimana cerita selengkapnya? Kalian jangan kemana-mana. Simak terus video ini sampai detik terakhir. Pasang headsetnya, matiin lampunya, dan pastiin kamu lagi sendirian. Yang sering orang salah kaprah ketika melihat sosok menyerupai orang yang sudah meninggal adalah mereka sering mengatakan bahwa itu adalah roh gentayangan dari orang tersebut. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Itu adalah jin korin atau jin pendamping yang bertugas mendampingi kita dari lahir sampai meninggal dunia. Jin korin ini mempunyai sifat dan wujud yang sama persis dengan orang yang didampinginya. Orang yang sudah meninggal, rohnya terhalang dinding yang tebal, sehingga dia nggak bisa kemana-mana. Apalagi jadi hantu, apalagi gentayangan menakuti orang. Dia sebenarnya sedang berurusan dengan urusan yang lebih penting, yaitu menjawab pertanyaan dari malaikat di alam kubur. Pengalaman seseorang yang bernama Ilham akan membuat kita berpikir bagaimana sesuatu hal yang mistis dapat dilihat oleh orang banyak sekaligus. Biasanya, kejadian mistis hanya dialami oleh satu orang saja atau bahkan sebagian orang saja. Tapi di cerita ini, semua orang yang ada di lokasi itu, ketika itu semuanya melihat secara langsung, dengan jelas, sejelas-jelasnya. Seperti meyakinkan bahwa hal mistis itu memang real atau nyata. Kejadian ini Ilham alami di malam Jumat Kliwon di tahun 2016. Yang pasti, waktu itu sawah baru saja dibajak. Dia tinggal di kota X. Maaf, harus saya sensor karena ini sangat berkaitan dengan hal yang sangat sensitif, yaitu praktek ilmu hitam. Seperti kita tahu bahwa masih banyak orang-orang di Indonesia yang menjalankan praktek ini. Entah itu untuk mempercepat kekayaan, memperoleh jabatan, atau mungkin dia meningkatkan kewibawaan. Seperti biasa, malam Jumat Kliwon mempunyai auranya tersendiri. Aura kemistisannya yang kental kerap membuat bulu kuduk meremang seketika. Belum ditambah di siang harinya ada salah satu warga yang meninggal dunia. Lokasi kejadian ini tepat berada di belakang Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Di sana terhampar dua petak sawah yang cukup besar.
yang di sekelilingnya dikelilingi oleh kebun-kebun milik warga. Di ujung sawah sebelah kanan ada pos ronda yang menjadi saksi dalam kejadian tersebut. Kejadian yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Bahkan ketika Ilham menceritakan ini kepada tim kita, dia sesekali merasa merinding karena teringat oleh kejadian itu. Di malam hari kejadian, Ilham dan ke-11 temannya melaksanakan ronda malam. Berbekal baju hangat, sarung, dan kartu remi yang akan menemani mereka malam itu, mereka bergegas menuju pos ronda. Untuk menghilangkan rasa jenuh, mereka memainkan kartu remi. Karena banyaknya orang, mereka bermain dibagi dua kelompok. Satu kelompok bermain di pos ronda, dan satunya lagi bermain di bawah di pelataran pos rondanya. Sedang asik bermain, salah satu dari mereka yang bernama Iki terkejut keheranan ketika melihat dari kejauhan ada ibu-ibu yang berdiri mematung tepat di depan rumah Teguh, yang mana Teguh ini adalah salah satu dari beberapa orang yang melaksanakan ronda. Sebelumnya Iki melihat sekilas ibu-ibu ini berada di depan rumah pemilik sawah, sebut saja Pak Raden. Dan hanya beberapa saat setelah itu, Iki sudah melihat ibu-ibu ini tepat di depan rumah Teguh. Iki berkata, "Guh, lihat tuh, di depan rumahmu ada ibu-ibu berdiri. Padahal sekilas tadi aku lihat dia itu ada di rumah Pak Raden. Mana diam terus dari tadi aku perhatiin." Mendengar perkataan Iki, semua orang yang ada di pos ronda ketika itu teralihkan perhatiannya kepada ibu-ibu yang tengah berdiri tadi. Dan memang benar, mereka menegaskan dari kejauhan. Memang benar ada seorang ibu-ibu yang diam berdiri mematung. Setelah diperhatikan cukup lama, tiba-tiba ibu-ibu itu bergerak, meliuk-liukan badannya lihai seperti seorang penari jaipongan. Semua orang yang melihat kejadian itu kaget dan segera mengalihkan pandangannya menunduk ke bawah dengan perasaan campur aduk tak karuan. Ketika mereka semua tertunduk, tiba-tiba Iki melihat ibu-ibu tadi sudah ada di depan pos yang mereka tempati. Iki terkejut. Dalam batin Iki, perasaan tadi jauh, kok sekarang udah di depan pos lagi. Posisi pos ronda, rumah Pak Raden dan rumah Teguh itu saling berjauhan. Jadi mustahil bagi seseorang manusia biasa untuk berjalan cepat dalam hitungan detik. Kecuali kalau sosok itu adalah hantu. Masih dalam suasana tegang, Iki memberanikan diri menanyakan sesuatu. "Ada perlu apa, Bu?" Ibu-ibu itu menjawab, "Mau pinjam korek, Dek." Dalam keadaan menunduk, rambut menjuntai ke bawah, sambil samar-samar terlihat raut mukanya yang hancur, tidak karuan. Dengan korek di tangannya, sosok ibu-ibu tadi lantas menyalakan sebatang rokok. Dan semua orang yang melihat kejadian itu hanya bisa diam terpaku, karena apa yang mereka lihat bukanlah hal yang biasa ditemui. Sosok ibu-ibu itu pun lalu pergi menuju ke arah jalan raya sambil menyatakan terima kasih. "Makasih, Dek." Di tengah jalan, ia tepat berhenti di depan rumah warga. Iki yang masih tak percaya terus memperhatikan sosok itu. Dan hasilnya, ketika diam lama di depan rumah warga, ibu-ibu itu lantas menari meliuk-liukan badannya lagi seperti menari jaipongan. Iki lalu memberitahu yang lainnya, Bro, lihat, itu dia nari lagi." Di sela-sela gerakan tarinya, sosok itu mendadak menghilang berubah menjadi kepulan asap tebal. Dan pastinya, semua orang yang ada di pos ronda ketika itu melihatnya.
Seketika semua orang yang melihat kejadian itu lari berhamburan karena merasakan takut yang luar biasa. Ketika informasi ini digali lebih dalam oleh tim kita, ternyata daerah sana terdapat sanggar tari. Hanya saja sanggar tari itu berletak cukup jauh dari lokasi kejadian tadi, yaitu sekitar 15 km jarak tempuhnya. Dan usut punya usut, daerah kejadian tadi adalah daerah pembuangan ilmu hitam oleh para penganut ilmu hitam atau para dukun. Dan mungkin sosok ibu-ibu tadi adalah jin korin, seorang penari yang telah dimanfaatkan oleh para dukun untuk kelancaran praktek ilmu hitamnya. Sosok jin itu mungkin diambil dari sanggar tari itu, tapi dia dibuang di daerah ilham tadi, dan dia betah di sana sekarang. Kengerian demi kengerian sering terjadi di daerah itu. Masih banyak cerita-cerita horor yang tersimpan. Bahkan narasumber mengirimkan lebih dari 2 cerita kepada tim kita. Cerita apa yang selanjutnya akan dikirim oleh narasumber dan seberapa besar kengeriannya? Subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Jadi, pantengin terus channel ini.